Selamat pagi. Selamat pagi. Yes, yes, yes. Selamat pagi Ibu Etin dan teman-teman semua. Saya Yudit Restuali Manu. Kami dari kelas Agroteknologi 6, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini, Sabtu 25 Februari 2023, kami akan melakukan praktikum mata kuliah Ekologi Tanaman dengan acara pertama membuat pupuk bokasi. Dan di sini ada keting kami, Andrea Astri Putra Pangga. Halo. Dan ada dosen pengasuh kami, Ibu Agustina Etinas SP MSc. Halo, dan juga ada Ibu Insinyur Evi Roefaida MS. Baik teman-teman, saya Amsal Salman Muda di sini. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amsal. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang kita gunakan untuk pembuatan pupuk bokasi. Nah, yang pertama ini ada daun keladi sebanyak 50 kg. Selanjutnya ada daun gamal yang sudah kami pisahkan dari batangnya, itu sebanyak 50 kg juga. Selanjutnya ini daun kerinyu sebanyak 50 kg. Di sini juga ada dedak halus sebanyak 30 kg. Dan yang terakhir ini ada kotoran hewan sebanyak 50 kg. Nah, di sini juga kami menggunakan beberapa bahan lainnya, yaitu EM4. Ini sebagai larutan yang di dalamnya terdapat bakteri untuk membantu proses dekomposisi bahan-bahan mentah ini nanti. Terus selanjutnya ada juga gula sebanyak 1 kilo. Ini untuk membantu asupan pada bakteri nanti. Selanjutnya ada alat yang kami gunakan seperti parang dan juga kayu. Ini sebagai alat yang digunakan untuk mencecah dan juga untuk mengaduk larutan nanti. Selanjutnya ada air sebanyak kurang lebih 10 liter ini untuk mencampurkan larutan M4 dan juga gula nanti. Selanjutnya juga ada alat semprot yang kami gunakan untuk menyemprotkan larutan M4 dan juga gula nanti ke semua bahan agar tercampur secara merata. Ayo teman-teman, kita bekerja sama. Saya Deka Agustinus Samosir. Di sini kami akan mencampurkan EM4 sebanyak 10 tutup botol ke dalam 10 liter air. Kemudian dicampurkan gula pasir sebanyak 1 kg. Lalu ini sambil kita aduk sampai melarut rata. Lalu setelah larut dan diaduk rata, dia akan didiamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit kemudian, ini larutan ini akan kita masukkan ke dalam tangki. Kemudian kita tutup. Demikianlah pencampuran larutan EM4 dan gula pasir. Baik, selamat pagi. Saya Agustina Etinahas.
dosen pengasuh mata kuliah ekologi tanaman. Kebetulan ini kelas agroteknologi 6. Jadi tujuan membuat praktikum ini yang pertama itu agar mahasiswa setelah mempelajari pembuatan pupuk ini mereka bisa mengerti dan bisa membuat pupuk organik dengan menggunakan bahan-bahan seadanya. Jadi bahannya mudah diperoleh dan lain sebagainya. Kemudian pada suatu waktu nanti ketika mereka mungkin tamat dari Fakultas Pertanian, tidak terlalu menunggu lama untuk bekerja. Jadi mereka bisa kreatif, mereka bisa mungkin sebagai pengusaha pupuk organik barangkali. Nah, itu tujuan kita melakukan praktikum ini. Kebetulan mata kuliah ini berbicara tentang ekologi, jadi nanti kita membuat pupuk ini, kemudian nanti kita aplikasikan di lapang bagaimana pengaruh pertumbuhan tanaman dengan menggunakan pupuk organik dan tanpa menggunakan pupuk organik. Hasilnya seperti apa? Itu maksud kita membuat ini, sehingga mahasiswa mereka mempunyai keterampilan suatu waktu nanti dengan membuat pupuk organik. Kira-kira itu tujuan kita hari ini. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini teman-teman kita sedang melakukan proses pencampuran antara dedak halus dan juga dengan kotoran sapi tadi supaya lebih merata. Dan juga teman-teman kita yang lain sedang mencecah dedaunan-dedaunan yang kita gunakan sebagai bahan pupuk bokasi nanti agar lebih mudah mempercepat proses dekomposisi oleh bakteri nanti. Ibu Eti dan teman-teman semua, sekarang waktunya kita mencampur semua bahan yang ada sambil larutan RM4 dibersihkan secara merata. Dan untuk melihat hasilnya kita perlu menunggu pada hari yang ke-7 dan hari ke-14. Teman-teman, mari kita bekerja. Selamat pagi. Semangat pagi. Yes, yes, yes. Hari ini, Sabtu 4 Maret 2023, adalah hari ke-7 di mana kami melakukan pembuatan pupuk bokasi pada minggu lalu. Bisa dilihat, pupuk bokasinya masih tertutup, dan hari ini kami akan melakukan pengecekan kondisi pupuk bokasi yang ada. Ibu dan teman-teman, bisa dilihat bahwa pupuk bokasi yang ada telah ditumbuhi oleh jamur putih. Ini berarti bahwa bakteri pengurai telah bekerja secara sempurna. Dan kita akan membalikan pupuk ini kembali, dan pada hari ke-14 kita akan melihat bagaimana hasilnya. Mari teman-teman, kita bekerja. Pada proses pembalikan pupuk ini bisa dilihat kami menambahkan satu bahan, yaitu limbah ampas kelapa. Bahan ini ditambahkan karena di lingkungan sekitar ini sementara dilakukan pembuatan minyak kelapa. Dan daripada dibuang, kami mengambil ampasnya untuk ditambahkan. Hal ini untuk pemanfaatan limbah ampas kelapa untuk pencampuran pupuk bokasi. Pada pupuk bokasi yang ada bisa dilihat bahwa ada belatung dan juga hifa dari jamur yang semakin banyak. Belatung ini ada karena penambahan ampas kelapa pada minggu yang lalu pada hari yang ke-7. Dan juga tercium aroma yang semakin menyengat dari pupuk bokasi yang ada. Ini menunjukkan bahwa pupuk bokasi yang ada terdekomposisi dengan baik.
Hari ini 1 April 2023 kita akan melakukan pengamatan terhadap pupuk bokasi yang telah kita buat. Hari ini adalah hari ke-35 dan bisa dilihat bahwa pupuk yang ada semakin mengering, aromanya pun semakin tidak tercium. Hifa dari jamur yang ada semakin berkurang dan belatung yang terlihat pada minggu yang lalu pun semakin berkurang. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Hari ini Sabtu tanggal 6 Mei 2023 merupakan hari terakhir dari proses pembuatan pupuk bokasi kita. Hari ini kita akan membuka pupuk ini dan akan dilanjutkan dengan proses pengemasan. Mari teman-teman, mari kita kerjakan. Bisa dilihat di sebelah kanan saya sedang dilakukan pengemasan terhadap pupuk yang telah kami lakukan. Pengemasan ini dilakukan dengan memasukkan pupuk yang ada ke dalam plastik berukuran 30 x 40 cm. Tujuan dari pengemasan ini yaitu untuk mengetahui berapa kilogram pupuk bokasi yang dihasilkan dan juga supaya pupuk yang ada siap untuk diaplikasikan.